KPK memamerkan tumpukan uang tunai hasil rampasan tindak pidana korupsi investasi fiktif di PT Taspen senilai 883 miliar rupiah. Roy Suryo CS yang tadi mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan saksi dan ahli meringankan. Tidak hanya itu, Roy Suryo juga meminta dilakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan saudara, polisi menangkap pelaku penjabretan telepon seluler yang beraksi menggunakan senjata api dan golok di Jalan Songsi Tambora, Jakarta Barat. Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap satu dari pelaku penjamretan yang diduga menggunakan pistol airsoft gun saat melakukan aksinya dalam operasi penangkapan. Polisi menggerebek rumah yang menjadikan tempat persembunyian. Saat ditangkap, pelaku berinisial ST tengah tertidur dan tidak memberikan perlawanan. Polisi mengatakan saat ini masih mengejar satu pelaku lain yang setelah identitasnya telah diketahui. Cocokin dulu tatonya ada nggak? Cocokin dulu. Baju yang kamu pakai. Cocokin dulu. Baju yang kamu pakai. Betul dan. Yang melakukan itu. Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 12 November di Songsi Tambora. Jadi dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga bersangkutan. Saudara, petugas Damkar Tangerang Selatan mengevakuasi seekor buaya yang masuk ke dalam empang warga terletak di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Kamis siang. Petugas sempat kesulitan karena buaya terus berusaha kabur saat akan dievakuasi. Terbang semalam ikan dulu, ikat kaki. Udah. Ada pengennya kamu? Belum masuk kamera. Petugas menggunakan segala cara sebelum berhasil memindahkan buaya yang telah berada di dalam empang milik warga setempat. Diduga buaya air tawar ini berasal dari Sungai Cisadane yang berlokasi tidak jauh dari empang. Petugas Damkar mengatakan sebelumnya warga meminta pertolongan untuk mengevakuasi buaya sepanjang 2 meter dengan bobot sekitar 20 kg. Diduga buaya sudah berada di empang selama 3 hari. Usai dipindahkan, buaya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Ini tadi laporan dari sumber dari warga bahwasanya dari empang ini udah 3 hari ya, udah 3 hari. Terus langsung si buaya ini pindah ke empang yang lebih kecil. Nah, dari situ dievakuasi oleh warga dan tadi menghubungi tim damkar. Jenis buaya apa? Untuk jenis buayanya nih jenis buaya air tawar ya. Saudara, pohon tumbang kembali terjadi, kali ini menimpa fasilitas MRT dan sebuah mobil yang tengah melintas. Pohon setinggi 20 meter tumbang di Jalan Sisingamangaraja dari arah Blok M mengarah ke Semanggi. Batang pohon menutup seluruh badan jalan dan menimpa fasilitas MRT sehingga mengakibatkan listrik di MRT padam. Satu kaca mobil yang tengah melintas juga retak. Inilah situasi di dalam gerbong MRT saat aliran listrik padam akibat pohon tumbang.
Para penumpang berada di dalam gerbong dengan kondisi lampu padam dan MRT tidak dapat beroperasi. Penumpang pun dievakuasi dari MRT melalui samping rel. Pihak MRT Jakarta meminta maaf atas gangguan operasional yang terjadi akibat pohon tumbang. Hingga Kamis sore, rute perjalanan MRT Jakarta terbatas hanya dari stasiun Blok M BCA hingga Lebak Bulus dan sebaliknya. Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta telah mengoperasikan rute perjalanan terbatas dari stasiun Blok M BCA hingga stasiun Lebak Bulus dan sebaliknya. Batang pohon tumbang diduga akibat akar pohon yang telah lapuk. Pengendara mobil menyebut saat kejadian tiba-tiba pohon tumbang sehingga menyebabkan sopir tidak bisa menginjak rem. Akibat kejadian, petugas terpaksa membongkar paksa separator busway agar kendaraan dapat melintas. Mungkin pohonnya mungkin sudah tua, tapi kalau secara kasat mata ini pohon masih sehat, masih segar. Ternyata di bawah di dalam akarnya itu udah dimakan rayap, keropos. Saya nggak ngeh ya, karena kan lagi di mobil ya. Cuman misalkan emang dari lampu merah, kita stop lampu merah terus hijau jalan gitu, ya udah jalan gitu. Saya juga ini ngelihat pohon miring tapi saya udah nggak keburu mencet rem. Jadi mencet remnya tuh ya udah telat, udah keburu bruk gitu. Kita beralih ke sorotan lain. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan gencar melakukan operasi bongkar aktivitas tambang ilegal. Penertiban berlangsung dramatis kala Satgas temui petambang ilegal di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Operasi membongkar aktivitas tambang ilegal kembali mengungkap betapa masifnya praktik penjarahan sumber daya alam yang berlangsung di lapangan. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH Rabu kemarin menangkap sejumlah petambang ilegal di Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Dalam sidak yang diikuti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, tim gabungan tak hanya menemukan alat berat yang dioperasikan untuk kegiatan pertambangan, namun area eksploitasi yang sangat luas. Petambang ilegal ini tidak berkutik saat ditangkap di lokasi tambang. Mereka tengah melakukan kegiatan tambang ilegal dengan menggunakan sejumlah eskavator dan sejumlah kegiatan penambangan lainnya. Selain menangkap petambang ilegal, Satgas juga menemukan sejumlah alat tambang yaitu 21 unit eskavator, 2 unit bulldozer, genset, dan 10 unit mesin pengisap pasir. Jaksa Agung ST Burhanuddin bilang sudah memerintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menelusuri siapa pemilik hingga pemodal dari tambang ilegal ini. Burhanuddin bilang alat-alat canggih yang digunakan penambang merupakan bentuk nyata terhadap eksploitasi yang harus ditindak. Kita sudah perintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan siapa pemilik-pemilik ini dan kita akan telusuri sampai dengan siapa pemodalnya. Karena tidak mungkin ilegal menggunakan eskavator yang bagus-bagus begini. Kalau itu memang main-main, ini adalah eksploitasi yang harus kita tindak. Demikian. Tak hanya di Bangka Belitung, awal November lalu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri juga memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan di lokasi izin usaha pertambangan milik PT Bumi Morowali Utama di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan penertiban atau penguasaan kembali kawasan hutan dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara atas tindakan ilegal yang dilakukan sejumlah pihak. Kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan
yang ilegal kita tertibkan. Sebelumnya pada 6 Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan pemerintah serius dalam memberantas kasus tambang ilegal di Indonesia. Prabowo juga menegaskan tekadnya untuk membasmi penyelundupan, illegal mining, dan setiap hal yang melanggar hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, KPK menampilkan langsung tumpukan uang tunai hasil rampasan tindak pidana korupsi di gedung KPK Jakarta. Uang rampasan negara itu akan diserahkan kepada PT Taspen dengan total 883 miliar rupiah. Dari uang rampasan negara berjumlah lebih dari 800 miliar rupiah ini hanya sebesar 300 miliar rupiah yang ditampilkan sebagai simbolisasi konkret dari aset yang berhasil diselamatkan. KPK akan menyerahkan pemulihan kerugian negara itu kepada PT Taspen. Uang itu berasal dari hasil rampasan aset terkait kasus korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen Persero. Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan sudah inkrah perkaranya. Jumlah 883 miliar sekian. Kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. Kasus ini bermula ketika PT Taspen pada Juli 2016 diduga melakukan investasi pada program tabungan hari tua untuk pembelian sukuk ijarah atau surat berharga. Dan dalam perkara ini KPK telah menetapkan 2 tersangka, yakni mantan Direktur Utama PT Taspen dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management. Kita bahas terkait rampasan aset KPK dalam kasus korupsi PT Taspen dengan uang hasil rampasan bernilai 800 miliar lebih. Sudah bergabung dengan kami Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat petang Mas Zainur. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Ya, Mas Zainur, untuk saat ini KPK telah menyerahkan secara simbolik 300 miliar rupiah dari total kerugian aset ataupun rampasan aset bernilai 883 miliar. Dan pandangan Anda seperti apa? Bahwa ini merupakan transparansi dan juga bentuk keberhasilan, atau ada keraguan bahwa selama ini pengawasan untuk penyerahan juga perlu ditampilkan kepada masyarakat? Ya, yang pertama dalam kasusnya sendiri tentu kita apresiasi ya atas kinerja KPK di dalam keberhasilan mereka menangani kasus PT Taspen, sehingga setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, KPK bisa memulihkan setidak-tidaknya yang saat ini adalah 800 sekian miliar. Namun demikian menurut kami ya, penampilan uang tersebut secara tunai itu menurut kami bukan merupakan satu langkah yang perlu. Ini kan seperti meniru langkah Kejaksaan Agung yang sebelumnya menampilkan uang dalam jumlah triliunan rupiah itu. Ya, kami paham, rakyat paham bahwa uangnya sangat besar. Ketika divisualkan, rakyat semakin paham, oh ternyata kerugian negara hasil korupsi itu sangat banyak. Paham. Namun demikian, hendaknya itu cukup diperlihatkan angkanya gitu ya. Angkanya saja dicetak yang tebal, yang besar, pakai spanduk, diumumkan kepada publik, ini jumlah uang yang sangat banyak. Kenapa tidak perlu dalam jumlah uang tunai? Karena yang pertama, ini kan uang tadinya ada dalam rekening ya, di dalam bank. Ini kan ditarik terlebih dahulu. Menarik uang dari bank dalam jumlah besar itu juga merupakan satu tantangan tersendiri, bahkan mungkin banknya juga bisa mengalami hambatan secara teknis gitu ya. Yang kedua, ini juga sebenarnya hanya satu bagian ya, ini kan 300 miliar dari 883 miliar. Tadi kalau kita dengarkan katanya kan ini untuk transparansi sehingga ditampilkan
ditampilkan. Oh, yang ditampilkan juga tidak semua. Seperti kemarin kejaksaan juga tidak menampilkan semuanya. Nah, kita apresiasi betul ya kinerja KPK, kinerja kejaksaan yang kemarin sudah berhasil aset recovery. Tapi menurut kami tidak perlulah menampilkan uang cashnya seperti ini gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana untuk bisa optimalkan aset recovery-nya. Ini kan baru sekitar 883 miliar dari sekitar 1 triliun investasi PT Taspen yang fiktif dikelola oleh Eki Heri Primarianto itu dengan kawan-kawan. Sehingga sebenarnya sekali lagi yang paling penting adalah semuanya bisa pulih, bisa kembali. Ini masih sekitar kurang hampir 200 miliar lagi yang harus dipulihkan oleh KPK dari terdakwa-terdakwa lain. Gitu. Ya, tentu ini masih menunggu karena terdakwa Antonius masih dalam proses banding dan juga ini tadi KPK menyatakan bahwa akan mengembalikan dengan aset hingga kerugian negara 1 triliun rupiah. Tapi begini Mas, untuk saat ini mungkin Pak KPK apakah berpandangan adanya meredam keraguan bahwa dana ini tentu dijadikan sandaran bagi 4,8 juta keluarga ASN dan ini mungkin pembuktian bahwa tidak perlu ragu bahwa PT Taspen dananya kembali lagi dan kemudian ini menjadi transparansi bagi masyarakat. Ya, mungkin dari sisi visual ya dengan dipajangnya uang 300 miliar tersebut lebih bisa menggambarkan kepada masyarakat bahwa negara masih terus melakukan perang terhadap korupsi. Yang kedua, bahwa ternyata kerugian karena korupsi itu sangat banyak. Kalau divisualkan dalam bentuk uang cash itu ternyata kan masyarakat bisa melihat itu banyak sekali uangnya. Yang ketiga mungkin juga untuk meyakinkan kepada para ASN bahwa mereka tidak khawatir nanti kalau sudah pensiun atau bagi para pensiunan ASN tidak perlu khawatir bahwa manfaat pensiun tetap penuh diberikan oleh negara kepada mereka dan ini merupakan satu bentuk usaha juga bagaimana menjaga dana kelolaan yang dikelola oleh PT Taspen itu. Kami paham betul itu semua. Namun sekali lagi ya, menurut kami demi efektivitas uang yang sudah ada dalam rekening mohon ya tetap saja ada dalam rekening, tidak perlu untuk ditarik menjadi uang cash. Ya ini sama ya, kritik kami terhadap KPK dan kejaksaan sama gitu ya. Tidak perlulah untuk ditarik ditunaikan. Kita paham itu uangnya sangat banyak, cukup buat spanduk saja yang sangat besar, tulis jumlah angkanya 883,38 juta 394 rupiah sekian gitu ya. Uangnya sangat banyak, kita paham betul. Nah gitu Mas. Ya, tapi ini tentu kan kasus ini telah bergulir sejak 2019 lalu dan juga ini merupakan amar putusan. Artinya KPK menjalankan amar putusan dari pengadilan bahwa harus ada pengambilan atau pengembalian aset 883 miliar lebih. Dan ini apakah menurut Anda bentuk bahwa KPK comeback dan KPK ingin menambahkan kepercayaan kembali di masyarakat? Ya, kita sangat apresiasi ya ketika upaya pemberantasan korupsi bisa membuahkan hasil aset recovery. Karena korupsi itu kan kejahatan bermotif ekonomi. Ya, sekadar memenjara para pelaku itu tidak akan menimbulkan efek jera. Toh di dalam lembaga pemasyarakatan mereka menjadi warga binaan yang paling eksklusif ya, yang paling mewah dibandingkan dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lain gitu kan. Ya sehingga yang paling menjerakan bagi perbuatan tidak pidana korupsi adalah aset recovery. Kalau hasil korupsinya itu ditarik lagi, maka kenikmatan para pelaku melakukan tindak pidana korupsi itu akan menjadi hilang gitu ya. Nah, dengan KPK berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sampai 883 miliar, tentu ini turut ya menjadi poin yang sangat baik bagi kinerja KPK. Ya, ini bisa juga meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK karena KPK secara nyata bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Nah, nanti ini yang 200 miliar semoga bisa di recovery dari terdakwa-terdakwa yang lain karena memang yang menjadi hambatan di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu yang bisa disita adalah hasil kejahatannya, itu yang kemudian menjadi problem gitu ya, yang dinikmati oleh para pelaku. Nah, ini kan kemungkinan juga ada banyak dana sekitar mungkin yang masih tersisa sekitar 100 sampai 200 miliar itu mungkin beberapa masih ada di para pelaku. Beberapa mungkin juga sudah menguap karena digunakan untuk transaksi-transaksi. Ya Mas Zeno, terakhir singkat saja. Untuk kejar. Untuk saat ini mekanisme terakhir kan masih ada 500 sekian miliar yang harus dikembalikan ke PT Taspen atau dikembalikan asetnya kepada PT Taspen. Seperti apa mekanisme yang seharusnya akan dilakukan KPK?
Ya, singkatnya yang masih ongoing adanya upaya hukum banding, KPK harus persiapkan memori bandingnya sebaik mungkin, ya, harus lakukan perlawanan agar bisa aset recovery. Yang kedua, kalau aset-aset itu sudah dilarikan, ya, maka gunakan pendekatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, ada tersangka korporasinya. Nah, tersangka korporasi ini yang bisa dioptimalkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang belum berhasil dipulihkan. Sehingga kita berharap betul KPK kuras semua aset negara ini jangan sampai dinikmati oleh para pelaku, baik itu tersangka perorangan maupun tersangka korporasi. Baik, kita harapkan bagaimana perampasan aset dan juga kerugian negara hingga 1 triliun ini dapat dikembalikan semestinya bagi negara. Terima kasih atas perspektifnya Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat dari UGM. Saudara, ratusan pendaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang terjebak saat melakukan pendakian dipastikan semuanya selamat. Informasinya sesaat lagi. Kembali ke Kompas Petang, Saudara. Ratusan pendaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang terjebak saat melakukan pendakian dipastikan semuanya selamat. 2025 aman-aman. Dalam video amatir yang diterima Kompas TV menunjukkan kondisi sebelum para pendaki Gunung Semeru dievakuasi ke pos pendakian. Kondisi mereka dipastikan selamat dan tidak terdampak awan panas Semeru. Petugas gabungan telah dikerahkan untuk mengevakuasi para pendaki ke pos resort Ranupani. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga sudah menutup aktivitas pendakian hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Orang pendaki itu melaksanakan camping di Ranukumbolo pada hari Rabu, dan pada saat kejadian diarahkan untuk evakuasi, bahwasanya situasi tidak aman. Akhirnya mereka dievakuasi per hari Rabu pada malam hari hingga tadi pagi terakhir pukul 09.30 mereka dari Ranukumbolo dievakuasi menuju ke Ranupani. Puluhan rumah warga di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur ambruk diterjang awan panas erupsi Semeru. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka saat terjadi erupsi. Puluhan rumah warga di Dusun Sumbersari dan Gumuk, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo ambruk akibat terjangan awan panas. Warga mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Sudah mau melewati jembatan Gada Perak, Lur. Ya di bawah hati-hati. Minggir. Mundur, Revi. Minggir. Jembatan Perak kondisinya sudah gelap. Gelap, Lur. Gelap total, Lur. Sangat tebal, Lur, abunya, Lur. Rabu 19 November jadi hari tak biasa bagi warga Lumajang, Jawa Timur. Sekitar pukul 4 sore, warga yang sedang menjalankan aktivitas seperti biasanya tiba-tiba dikepung abu kelabu. Abu kelabu ini merupakan bagian dari awan panas dari letusan Gunung Semeru. Di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, awan panas menutup jalan raya dan jembatan hingga membuat 2 warga terluka. Beberapa video amatir menunjukkan awan panas dan lahar dingin Gunung Semeru merusak rumah warga hingga fasilitas pendidikan. Awan panas juga menerjang Geladak Perak yang merupakan jembatan utama penghubung Kabupaten Malang dan Lumajang. Akibat bencana ini, warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga memilih mengungsi untuk menghindari dampak terjangan luncuran awan panas Gunung Semeru. Takut sendiri. Takut sendiri? Iya. Padahal rumah jenengan? Tidak
ada apa-apa. Jauh ya? Oh, agak jauh ya. Kenapa ini? Jauh, saya takut ada kabut itu loh. Lava ya? Iya. Jadi ada kabut? Iya, jalan ke sini deh. Soal erupsi Gunung Semeru, BNPB melarang aktivitas di sekitar Semeru di radius 8 km dari puncak Gunung Semeru dan radius 20 km dari Besuk Kobokan. Larangan ini ditetapkan demi keselamatan warga. Siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung. Kami mengharapkan tentu saja pemerintah daerah segera memberikan batas-batas visual yang jelas di mana 8 km ini. Kemudian secara sektoral, masyarakat dan siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 20 km sepanjang Besuk Kobokan. Setelah letusan Gunung Semeru pada Rabu sore, status Gunung Semeru naik dari level waspada ke level awas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sementara itu dari penanganan longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, proses pencarian korban yang hilang masih berlanjut. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara. Ketiganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kamis siang. Ketiganya dievakuasi dari lokasi berbeda yang tertimbun material longsor dengan kedalaman mencapai beberapa meter. Dengan penemuan ini, masih ada 22 warga yang hingga kini masih dilakukan pencarian. Petugas memastikan operasi SAR tetap digelar hingga seluruh korban ditemukan, meski terkendala kondisi lapangan dan potensi longsor susulan. Visual udara menggambarkan luasnya area yang tertimpa material tanah longsor. Tim SAR gabungan hingga Kamis petang masih melakukan pencarian terhadap 22 warga yang masih hilang. Proses evakuasi berlangsung lambat karena medan yang sulit dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Longsor juga menyebabkan puluhan rumah dan akses jalan mengalami kerusakan parah. Lebih lengkap untuk mengetahui situasi terkini di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Abdul Rohman. Lalu juga untuk perkembangan pencarian korban tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Kita ke Rohman dulu. Rohman, bagaimana pantauan Anda di lokasi tentang luncuran awan panas dan lahar dingin di sana? Ya. Pantauan terbaru yang dapat kami sampaikan, Cindy, hari ini sore tadi, sekitar pukul 15 lebih 30 menit terjadi hujan yang cukup lebat sehingga mengakibatkan banjir dingin, lahar hujan Gunung Semeru. Tadi sempat ada kepanikan di tengah-tengah lokasi zona merah karena memang banyak sekali masyarakat yang melihat, kemudian masyarakat yang masih mengambil harta benda mereka yang masih tersisa untuk dibawa ke tempat pengungsian mereka. Sempat panik tadi karena memang ada kepulan asap yang cukup tebal karena diakibatkan oleh letusan sekunder. Jadi letusan sekunder itu adalah material vulkanik awan panas kemarin yang sempat turun, itu terkena air hujan yang itu menyebabkan kepulan asap. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar Pronojiwo ini sempat panik dan petugas dari TNI dan juga Polri tadi sempat mengevakuasi seluruh masyarakat untuk tidak beraktivitas di lokasi zona merah tersebut. Hingga saat ini masih aman untuk di sini, namun untuk letusan sekunder Gunung Semeru saat ini
sudah ke bawah ke daerah lokasi Candipuro, tepatnya di Geladak Perak, saat ini masih berlangsung dan itu sekarang masih menjadi tontonan masyarakat di sekitaran Geladak Perak tersebut. Cindy. Oke, Rohman, kita bergeser juga ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Gesi, kalau di sana bagaimana update pencarian korban? Berapa lagi yang masih harus dicari dan apa kendalanya? Dan saudara, update pencarian korban hingga Kamis petang ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, di mana untuk hari ini cuaca termasuk mendukung begitu, karena biasanya sore hari di Banjarnegara ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Namun syukur di hari ini hujan tidak turun sehingga proses pencarian rencananya akan dilakukan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Hingga hari ini ada 3 korban baru yang ditemukan dari 2 titik yang berbeda, Cindy, yakni di sektor C ada 1 korban dan juga di sektor A ada 2 korban yang tadi juga sudah diidentifikasi. Ketiga korban ini berjenis kelamin perempuan, yakni ada Esia umur 22 tahun, kemudian ada Maruni umur 54 tahun dan ada Karti umur 64 tahun. Ketiga korban sudah ditemukan dengan keluarga dan juga sudah dimakamkan begitu, dan hingga kini masih ada 22 korban lainnya yang masih dalam proses pencarian tim SAR di titik-titik longsoran yang terbagi menjadi 3 sektor, Cindy. Selain itu juga proses pencarian ini masih terkendala beberapa hal, salah satunya setiap sorenya ini cuaca di Duku Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara cenderung mendung dan juga turun hujan, sehingga hal tersebut menyulitkan tim SAR untuk mengakses titik-titik utamanya adalah titik di sektor B dan juga sektor A yang cukup tinggi, kemungkinan untuk adanya longsor susulan. Pada titik ini juga ada endapan-endapan air yang harus disudat terlebih dahulu untuk mengurangi adanya resiko longsor susulan, Cindy. Cuacanya masih suka turun hujan. Skenario pencarian besok akan ada perubahan atau seperti apa, Gesi? Ya, Cindy, untuk skenario pencarian masih sama. Tim SAR akan tetap berfokus pada 3 titik. Namun alat berat hingga kini masih terus bertambah untuk yang menuju titik, sehingga harus diratakan terlebih dahulu dengan eskavator. Dan saat ini juga alat berat ini ditambah untuk menuju ke titik-titik yang sulit dijangkau. Selain itu juga pemaksimalan anjing pelacak digunakan serta peralatan-peralatan konvensional seperti cangkul itu yang digunakan untuk mencari keberadaan dari 22 korban yang masih hilang. Masih ada 22 korban yang dicari. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan Prahayuda Febrianto dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Abdul Rohman dari area Gunung Semeru, Jawa Timur. Tetap berhati-hati, teman-teman. Usai jeda, saudara, kapal penangkap ikan di dermaga Muara Angke, Jakarta Utara terbakar pada Kamis siang. Di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kapal penangkap ikan di dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Kamis siang. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Jadi bannya itu masih ada api. Udah maju, ada putar. Kobaran api meluluh lantakkan seluruh badan kapal.
Petugas pemadam kebakaran dibantu anak buah kapal dan nelayan berupaya memadamkan kobaran api. Setelah 1 jam berjibaku, api dapat dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik di bagian mesin. 13 unit mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Di bannya itu masih ada api. Udah maju, aja putar. Kalau kapal terbakar hanya satu ya. Ini kapal informasinya sedang docking apa bagaimana itu sedang di sana. Diduga kemungkinan dari korsleting, tapi ada juga yang mengatakan dari sedang pengelasan dan sebagainya. Nah, kita nanti biar berkelanjutan dengan pihak kepolisian yang akan menyelidiki semuanya. Beralih ke informasi lain, Saudara, di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles, Singapura. Jokowi terlihat disambut oleh mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Jokowi dijadwalkan berbicara di depan forum itu pada hari Jumat. Forum diskusi ini antara lain membahas sejumlah isu ekonomi dunia. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan sebagai berikut, ngobrol santai bersama sahabat lama, Menteri Senior Lee Hsien Loong dari tawa ringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia Singapura. Jokowi sebelumnya tiba di Singapura pada hari Sabtu lalu atau hari Selasa lalu untuk mengikuti forum Bloomberg New Economy yang digelar pada tanggal 19 hingga 22 November. Jokowi dijadwalkan akan berbicara di forum pada hari Jumat mendatang. Beberapa waktu lalu Jokowi juga sempat mengatakan akan membicarakan tantangan ekonomi dunia, terutama pentingnya intelijen ekonomi. Forum Bloomberg New Economy akan membahas tantangan ekonomi dunia dan bagaimana solusi pemecahannya, sehingga data ekonomi ke depan akan lebih akurat dan aktual. Ya, sebelumnya Presiden Jokowi sempat bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Keduanya sempat berbincang sembari menikmati sarapan dan membahas tentang ekonomi dunia. Berstatus sebagai Dewan Penasehat Bloomberg New Economy, Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran Indonesia dalam ekonomi global pada Jumat besok. Lalu seperti apa signifikansinya dan keterlibatan Jokowi dalam forum Bloomberg New Economy ini dan statusnya kini sebagai mantan kepala negara. Kita akan bahas bersama dengan analis politik Mas Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi, sehat-sehat selalu. Selamat petang Mas.
Ya, Mas Adi, ini kita lihat bahwa Jokowi telah ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Lalu kita melihat bahwa kehadirannya bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura dan juga akan berada sebanding atau setara dengan mantan Perdana Menteri Italia dan juga mantan Perdana Menteri Inggris sebagai anggota Dewan Penasehat. Artinya seperti apa? Anda melihat bahwa apakah Jokowi juga hadir di sana juga akan membawa dampak besar bagi Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bisa dilihat dalam dua hal sekaligus. Pertama, dalam perspektif Jokowi yang tidak lagi jadi presiden, tapi menjadi salah satu Dewan Penasihat dalam sebuah institusi sebenarnya yang disebut dengan Bloomberg New Economy. Satu lembaga yang sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi ya kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang tidak maju. Ini yang saya kira dari dulu kan selalu muncul pertanyaan apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden. Tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Yang kedua tentu yang dilihat oleh publik dan tentu saja yang paling banyak ditunggu adalah apa nanti kira-kira statement kemudian juga pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk soal bagaimana tantangan ekonomi global di masa-masa yang akan datang, karena Bloomberg New Economy ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara-negara selatan dengan negara-negara utara itu bisa dikurangi secara signifikan. Inilah yang saya kira memang kiprah Pak Jokowi dalam konteks dunia internasional sedang ditunggu oleh publik, terutama kira-kira visi dan apa gagasan-gagasan besar yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jokowi, terutama bagaimana cara menciptakan tatanan ekonomi global yang kemudian berkeadilan, tatanan ekonomi global yang kemudian sustain, dan ini tentu menjadi forum yang kemudian mencari titik temu antara pemimpin-pemimpin dunia dengan pelaku bisnis di sektor swasta. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul nanti bagaimana pidato politik Pak Jokowi. Ya, Anda mau mengatakan bahwa Jokowi ini naik panggung dan terutama ini merupakan forum dunia, dan apakah ini juga menjadi tanda bahwa magnet politik seorang Jokowi masih kuat? Ya, harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Karena kalau tidak salah, kalau kita membaca di websitenya Bloomberg ini, hingga saat ini pimpinan dunia termasuk juga pelaku di bidang bisnis ada kurang lebih sekitar 1.500 orang yang sudah bergabung di dalamnya, terdiri dari pemimpin pemerintahan, adalah mereka yang pernah menjadi pemimpin dunia, termasuk juga adalah pelaku bisnis dan usaha. Jadi forum ini sebenarnya adalah untuk mensinkronisasi sekaligus mencari titik temu apa sebenarnya aspek ekonomi, aspek kepentingan yang bisa dipertemukan antara pimpinan dunia, pimpinan global dengan sektor swasta, terutama di bidang ekonomi, tentu untuk mengurangi disparitas yang selama ini mungkin kekayaan dan pemerataan ekonomi itu hanya terjadi di negara-negara maju. Inilah yang memang kenapa ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kemudian ditunjuk menjadi salah satu Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, para pendukung Pak Jokowi kan kemudian tepuk tangan. Semacam ingin memberikan pesan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tapi posisinya, peran-perannya itu masih dianggap cukup signifikan di kancah internasional. Karena memang bicara tentang Pak Jokowi, tentu menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Ya, apakah nanti juga Anda melihat pidatonya nanti ini berkaitan sama 10 tahun dia memimpin dan kemudian apa saja yang belum terlaksana dan kemudian akan dikemukakan dalam pidato tersebut, ya anggaplah terkait dengan internet, tentang 5G maupun juga tentang ekonomi berbasis digital seperti AI? Ya, saya kira memang hal-hal yang tadi disampaikan sepertinya juga akan disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Tentu yang paling bisa diprediksi itu adalah soal success story. Sebenarnya langkah politik dan langkah ekonomi seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama misalnya bisa terhindar dari resesi dan kemudian bisa menjaga stabilitas ekonomi. Sekalipun misalnya pertumbuhannya hanya sebatas 5%. Tapi di tengah negara dunia yang gonjang-ganjing, pertumbuhan ekonomi yang kemudian terjadi di banyak tempat tidak sesuai dengan harapan,
Tapi Indonesia kan termasuk negara yang mampu mempertahankan sektor ekonomi yang relatif stabil. Nah, yang kedua sepertinya memang tidak terlepas hal-hal yang seringkali kita dengarkan ya, soal bagaimana cara menciptakan industri ekonomi yang kreatif, tentang pentingnya digitalisasi, bagaimana peluang AI yang kemudian menjadi salah satu instrumen yang ke depan itu bisa diproyeksikan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan bagaimana sektor ekonomi negara tertentu itu relatif kompetitif jika dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya akan disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Digitalisasi terkait dengan ekonomi adalah andalan sebenarnya bagi negara di dunia untuk bagaimana itu semacam stimulus, bahwa ekonomi itu tentu tidak bisa hanya sebatas mengandalkan kekayaan alam, sektor-sektor yang dalam banyak hal itu cukup terbatas, tapi inovasi, teknologi, termasuk digitalisasi adalah hal-hal yang menjadi penanda kenapa sebuah negara di sektor ekonominya itu bisa maju secara signifikan. Dua hal ini yang saya kira memang akan diproyeksikan oleh Pak Jokowi ketika ingin menyampaikan pidato politik dan ekonominya. Konon akan disampaikan esok hari di hari Jumat, Mas Juno. Ya, tentu berkaitan dengan substansi kita akan menunggu besok. Tapi untuk saat ini Anda melihatnya bahwa Jokowi terus dan tetap mengambil peran aktif, terutama saat ini menuju panggung global dan tetap menjadi sorotan. Seperti apa Anda melihat dinamika terakhir dari Jokowi? Ya, saya kira memang yang kita harapkan tentu saja dengan kehadiran Pak Jokowi di kancah internasional ini bisa menjadi tempat untuk bertukar pikiran, bertukar wawasan, dan tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan kepada bangsa di masa-masa yang akan datang ya. Karena apapun judulnya, dengan posisi Jokowi sebagai penasehat di Bloomberg New Economy ini kan dilihat sebagai satu apresiasi yang diberikan oleh dunia dan forum internasional, bahwa Jokowi pastinya dianggap sebagai sosok yang inspiratif, memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa yang perlu di-share kepada pemimpin-pemimpin dunia yang lain, yang saya kira memang itu dianggap sebagai sebuah keinginan bagaimana Indonesia, mantan-mantan pemimpinnya itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan, terutama soal insight di bidang ekonomi di tengah gonjang-ganjing dan persaingan global yang cukup luar biasa. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya Bloomberg New Economy ini kan adalah sebagai sebuah respon bagaimana dunia itu berubah secara signifikan. Kekayaan dan dunia berkembang itu bukan hanya di negara-negara utara, tapi di negara-negara selatan yang selama ini terbelakang itu juga muncul secara signifikan. Kemajuan bukan hanya terjadi di barat, tapi juga sudah mulai muncul di timur. Dalam konteks inilah Pak Jokowi sebagai mantan presiden, tentu saja kehadirannya di Bloomberg akan memiliki dampak signifikan, terutama terkait dengan prospek ekonomi yang positif di negara kita. Baik, kita nantikan dan terus cermati bagaimana pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi besok di New Economy Bloomberg untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia baru. Terima kasih atas analis Anda, Mas Adi Praetno, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Kompas Petang akan kembali dengan informasi Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo juga minta gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Sini Permadi. Saudara, Roy Suryo CS yang tadi mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan saksi dan ahli meringankan. Tak hanya itu, pihak Roy Suryo juga minta dilakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Bersama tim pengacara dan tersangka lainnya dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo menjelaskan kedatangannya hari ini untuk mengajukan nama-nama saksi ahli yang meringankan. Ahli yang dimaksud yakni ahli undang-undang ITE, ahli linguistik forensik, dan ahli pidana. Hal itu diajukan Roy karena menurutnya proses penyidikan yang berjalan lebih banyak melibatkan saksi dan ahli dari penyidik. Selain ajukan sejumlah saksi ahli, kubu Roy Suryo juga kembali mengajukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya setelah pada permohonan pertama di 21 Juli lalu tidak mendapat respons penyidik. Ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu.
Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Jadi saya kira itu ya, clear apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Usulan mediasi antara Roy Suryo CS dengan mantan Presiden Jokowi untuk menemukan titik temu kasus fitnah ijazah palsu ditolak Koordinator Kuasa Hukum Roy CS. Menurut kuasa hukum Roy, upaya mediasi tak dikenal dalam kasus pidana. Karenanya kubu Roy ingin proses peradilan ditempuh sehingga Jokowi bisa dihadirkan. Termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Adalah Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki yang mengungkap usulan mediasi muncul dari aktivis 98 Faisal Assegaf saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Menurut Jimli, bukan tak mungkin jalur mediasi juga ditempuh dalam proses pidana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Sebelumnya, kubu Roy Suryo kerap meminta penyidik Polda untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya fitnah soal tudingan ijazah palsu. Namun dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, pihak Polda selaku termohon mengaku salinan ijazah asli Jokowi ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Saat ini dia dalam penguasaannya Polda Metro Jaya ya? Dalam penguasaan Polda Metro Jaya dalam status penyidikan, res medisita mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Baik. Kasus fitnah ijazah Jokowi yang memakan waktu cukup lama kerap berkutat pada permintaan memperlihatkan ijazah asli tersebut. Namun faktanya dalam gugatan perdata di PN Surakarta dan Sleman, tuntutan para penggugat selalu berakhir deadlock karena Jokowi menolak memperlihatkan ijazah asli sarjananya. Tim Liputan Kompas TV. Langkah mediasi yang diusulkan Faisal Assegaf ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum Roy Suryo. Laporan Jokowi katanya di Polda Metro Jaya adalah kasus pidana, sehingga pihak Roy ingin Jokowi turut hadir di pengadilan. Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo di studio. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Cindy. Lalu juga ada Ketum Jokowi Mania Andi Azwan dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting dari Zoom. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Oke, sore. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, tadi kalau mendengar pertanyaan Bang Husainuddin berarti fix tutup pintu mediasi? Ya, jadi artinya kan ada itikat baik ya dari beberapa pihak. Kemudian kami kan selalu konsultasi dengan kuasa hukum. Jadi artinya ya kita ikuti saja apa yang kemudian nanti bisa dipersatukan idenya. Jadi kan kuasa hukum kan bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, dan juga mungkin berjalan kasus ini. Tapi kalau dari Anda sendiri pengennya mediasi atau enggak? Enggak apa-apa, saya sih manut aja ya selaku klien. Kita kan tunggu, kan niat baik itu kita hormati ya. Kemarin juga secara khusus habis pertemuan di Komisi Percepatan itu
Prof. Jimli juga mengundang kami untuk kemudian kita diskusi dan niatnya bagus. Jadi menurut saya niat dari apakah itu Prof. Jimli, Pak Faisal, niat juga Mas Kosinudin, semua baik. Jadi itu nanti akan kita lihat bersama terbaik apa. Tapi memang kami menginginkan Jokowi itu hadir di persidangan gitu. Atau Jokowi mempertanggungjawabkan ini gitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah kalau mediasi itu Jokowi gak hadir, itu kan juga bisa juga dia hadir gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau saya sih ngikutin aja. Saya kan melihat mana yang terbaik untuk kasus ini semua. Oke, tapi kalau misalnya mediasi maunya kayak gimana? Ya, saya sih nggak ngerti ya maunya kayak gimana. Kan dari kami itu sebenarnya kasus ini sudah close. Close apa? Karena udah terbit bukunya. Buku Jokowi White Paper kan udah terbit. Hasilnya juga udah jelas, sudah kita paparkan 99,9%. Ya, ya sudah clear aja dan biarkan itu kemudian masyarakat yang menilai. Biarkan itu kemudian ya publik yang juga menilai. Kalau dari sini masih ngotot terus mempidanakan, ya udah kita hadapi. Tapi kalau dari sini niat mau mediasi, ya udah nanti kita lihat gimana. Nah, kalau dari Bang Andi berarti membuka pintu mediasi itu atau mendorong udah pidana aja? Jadi sebetulnya Cindy, dari awal pun ya Pak Jokowi itu terbuka pintunya, terbuka untuk bisa bermediasi itu. Artinya begini, posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya, karena penelitian kami agak salah ditemukan begini. Itu. Jadi selesai itu barang. Tapi kan ini kan masalahnya kan berkembang terus ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Ini berkembangnya luar biasa gitu loh. Ya kalau kita melihat apa yang diadukan oleh Pak Jokowi kan langsung Pak Jokowi sendiri yang mengadukan untuk masalah tindakan fitnah tersebut terhadap ijazah beliau. Ya, jadi pada dasarnya ya apa yang dilakukan itu kalau kita melihat ya dimediasi oleh Pak Jimli Asidiki silakan saja, tapi semuanya juga tergantung dari Pak Jokowi untuk itu. Tapi berarti bakal hadir langsung nggak Pak Jokowi juga di mediasi? Kenapa? Pak Jokowinya bakal berkenan hadir juga nggak? Dari Anda akan mendorong Pak Jokowi hadir nggak kalau ada mediasi? Kan kita melihat begini Cindy ya, masalah itu kan tergantung dari Pak Jokowi kan. Ya, untuk itu. Dia tidak akan meminta ataupun mendorong-dorong itu, tidak. Pasti ada pertimbangan dari beliau untuk itu. Beliau juga seorang negarawan untuk itu. Tapi kalau kita melihat, Mbak Cindy ya, Kosinudin kan mengatakan sangat resisten itu kelihatannya begitu. Jadi agak berbeda nih apa yang dikatakan Mas Roy di sini gitu loh ya. Ini luar biasa. Enggak sama kita. Gitu, ya. Artinya sih ya kalau kita sih apapun yang terbaik itu baik juga dengan melalui mediasi. Ya monggo-monggo saja, tapi itu adalah hak dari Pak Jokowi menerima atau tidak. Kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi dilanjutkan di sidang pengadilan itu juga lebih baik lagi menurut saya, Cindy. Oke, kalau gitu saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, apakah sebenarnya mediasi ini bisa jadi jalan keluar ketika tahapannya sudah penyidikan, sudah ada tersangka? Ya, kalau kita melihat konteks Perkap Kapolri 6 2019, tentu mediasi itu menjadi jalur yang harus mempunyai syarat formil dan syarat material. Pertama, yang paling penting adalah syarat formilnya, bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan ini dengan cara perdamaian. Jadi kalau dikatakan perdamaian dalam pidana itu ada. Bahkan sekarang di Undang-Undang KUHP baru kita yang baru kemarin disahkan di pasal 83, itu sudah dinyatakan namanya restoratif justice ya. Jadi boleh dilakukan itu. Cuma pertanyaannya, inisiatif itu dari pihak. Nah ini saya bingung kenapa inisiatif itu dari tim reformasi. Nah apakah tim reformasi ini sudah mendapatkan legitimasi dari pihak Jokowinya? Nah tadi Pak Roy bilang, oh kami belum setuju. Nah berarti kan inisiatif ini muncul secara natural atau memang ada bisikan yang menyampaikan kepada tim reformasi tolong dibantu untuk menyelesaikan untuk mediasi. Nah kalau sampai ada bisikan berarti Pak Roy ini kelihatannya sudah kupingnya dan naik sebelah ini udah merasa oke kita yang benar begitu gitu ya Pak Roy kira-kira. Tapi Prof. Jamin ketika Pak Roy-nya sekarang agak lebih tenang ini. Saya juga karena ini kan kepentingan publik sebenarnya. Biasanya mediasi seperti itu terkait dengan ada nilai kerugian di antara para pihak, tindak pidana yang menyangkut tentang harta benda. Tetapi kalau tindak pidana yang menyangkut tentang kepentingan publik, yang mau mediasi
Pak Roy-nya atau publiknya. Nah, kalau dengan publik, maka sulit kiranya untuk bisa dilakukan mediasi begitu. Nah, tapi di mediasi ini berarti biar ya jadi jalan tengah harus ijazahnya ditunjukkan sekalian apa enggak sih, Prof? Nah, itu. Ya, tentu kalau mediasi itu kita nggak mempermasalahkan tindak pidananya, bukti-buktinya. Nah, jadi yang dipentingkan adalah kedua belah pihak menyelesaikan dengan secara damai dan tidak akan melakukan penuntutan lagi. Cuma permasalahan itu kepentingan Pak Roy Suryo dan teman-teman atau kepentingan publik yang lebih besar. Kalau itu kepentingan publik yang lebih besar, tentu kalau Pak Suryo sendiri yang mau melakukan mediasi, nanti Pak Suryo diserang balik ini sama publik loh. Kan perjuangan selama ini berarti untuk mementingkan kepentingan kamu pribadi, bukan kepentingan membukti kebenaran material yang benar-benar yang diperjuangkan oleh masyarakat ingin ditunjukkan. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin Pak Roy ini sehingga agak berat ini muncul untuk jalur mediasi seperti ini, walaupun kita anggap ini pejuanglah untuk membuktikan kebenaran fakta. Dan nanti kalau sebenarnya ada bukti yang menunjukkan otentisitas daripada ijazah tersebut, saya yakin bisa dibuktikan itu lebih baik lagi begitu. Jadi masyarakat juga nggak tertutup, nggak case close tapi nggak jelas, case close tapi nggak jelas ini. Benar, Prof. Ada atau enggak? Nah, itu yang kita khawatirkan begitu. Nah, tadi kan juga sempat disinggung soal legitimasi dari usulan itu, kok munculnya dari reformasi Polri. Nah, Anda membuat ini percaya diri? Gini. Jadi artinya adalah kami meneliti itu kan atas juga dasar publik ya. Jadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008, kemarin juga pada sidang KIP, Komisi Informasi Pusat juga itu atas berkat dorongan publik kan terungkap beberapa fakta. Maka saya juga menyerahkan, benar Prof. Jadi artinya saya bukan orang yang bisa memutuskan sendiri soal apa ini. Makanya kita dengarkan juga saran dari kuasa hukum, kita dengarkan juga saran yang sangat bagus dari Prof. Jimli atau dari Prof. Mahfud atau dari siapa saja, dari masyarakat, dan nanti akan kita lihat. Karena saya sih tetap pada statement bahwa apa yang kami teliti itu adalah sudah sah dan benar, ya 99,9%, bahkan sudah terbit bukunya. Jadi artinya sebenarnya sudah selesai, sudah terbit kok bukunya. Kalau mau ilmiah, jawab dengan ilmiah, buku, jawab dengan buku. Nah, ini juga berhubungan sama gelar perkara khusus yang diajukan. Ya, ini kan betul. juga udah pernah sebelumnya. Yang pernah itu gelar perkara khusus ketika kasusnya di penyelidikan di Bareskrim. Nah, terus ada harapan berbeda ketika ini diajukan di Polda. Karena kan dalam perkara khusus di Polda ini kan Polda kemudian meningkatkan status penyidikan, kemudian menjadi tersangka. Nah, kemudian kan dia hanya mendengarkan ahli-ahli dari dia sendiri. Ahli yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Ya, itu hanya membaca undang-undang ITE, kemudian merumuskan sendiri dengan pikirannya sendiri, mengartikan pasal 32, 35. Ya, ahli yang kami hadirkan adalah ahli yang ikut merancang undang-undang ITE dari sisi pemerintah. Saya dulu juga membuat undang-undang ITE itu, tapi kan saya nggak jadi ahli di situ. Nah, disitulah Mbak Cindy dan juga pemirsa Kompas, kita minta gelar perkara khusus agar masyarakat juga bisa menilai. Oh, kasusnya kayak dari situ, nanti masyarakat juga bisa melihat ini perlu nggak adanya mediasi atau enggak. Sekali lagi, saya mengikuti semua masukan masyarakat, termasuk Prof. Jamin Ginting, termasuk juga ahli-ahli yang kita hadirkan. Nanti mediasi ini akan go or not to go. Nah, kalau Bang Andi gimana? Minta gelar perkara khusus, kemudian juga mengajukan ahli-ahli yang meringankan. Kalau dari Anda memandangnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda. Masih bersama kami ada Mas Roy Suryo, Andi Azwan, dan Prof. Jamin Ginting. Sekarang saya ke Bang Andi. Bang Andi, kalau tadi kan kata kuasa hukumnya Bang Roy Suryo kayaknya mau tutup pintu nih, kata Bang Hosinuddin. Kalau Anda melihatnya penolakan ini sebenarnya bentuk ada celah hukum yang belum beres atau kenapa? Ya, kalau saya lihat bahwasanya ini kayaknya di mereka ini ada terbelah itu. Oh, enggak. Ya. Mengenai katakanlah untuk mediasi seperti itu. Tapi kalau saya melihat sih, kalau kita sih ya fine-fine saja ya. Untuk maju di pengadilan, it's okay gitu. Kalau untuk meminta adanya yang namanya mediasi, ya posisi kita ini kan posisi yang katakanlah yang posisi defend lah ya, seperti itu. Nah, silakan saja, tapi yang menentukan itu adalah nanti Pak Jokowi sendiri, tidak yang lain-lain untuk itu. Tapi yang jelas kita mempersiapkan itu. Cuma saya agak meragukan ini dengan adanya meminta gelar perkara lagi gitu. Apakah ini buying time dari
Bung Roy Suryo ini gitu loh. Bang Andi ini juga. Apanya apa ya? Bang Andi ini juga kan mereka mau dari kubunya Bang Roy Suryo ini mau menambahkan mengajukan ahli-ahli yang katanya meringankan. Nah kalau kayak gitu Anda melihat artinya harapan Anda agar Bung Roy Suryo ini ditahan makin jauh dong? Nggak juga. Nggak juga? Ini kan masalah penahanan itu kan subjektif penyidik, ya kan? Karena ini kan mereka ini bebas untuk ditahan dengan undang-undang RT itu kan ada saksi ahli yang meringankan, yang seperti garansi lah untuk itu ya. Dan juga ada saksi-saksi ahlinya kan belum ada juga yang diperiksa kan seperti itu. Kalau misalnya katakanlah itu diperlukan secara subjektif oleh penyidik ya pasti akan ditahan untuk itu. Misalnya dari dulu misalnya cuma tahan. Kegaduhan lagi, ya kan? Bisa saja gitu loh. Terjadi kegaduhan-kegaduhan ya itu pasti akan ditahan. Karena ada 3 komponen itu. Ya kan, tidak menghilangkan alat bukti, kemudian tidak mengulangi perbuatan, tidak melarikan diri, kan seperti itu. Yang jelas apa yang diajukan oleh Bung Roy dan kawan-kawannya itu mengenai mediasi itu ya itu satu langkah bagus juga menurut saya ya. Tapi kan tidak menghilangkan juga dari status tersangka itu. Nah Nah itu Mas Roy, tapi Anda menambahkan ahli untuk meringankan Anda, ini Anda mau memperlambat atau menghindari penahanan? Itu adalah sebuah konsekuensi dari yang di sana ngajukan ahli-ahli yang nggak ahli itu. Kenapa ahli-ahli yang nggak ahli? Ya jelas betul banyak sekali statement dari Prof Mahfud, dari Prof Jimli sendiri, dari misalnya Prof Kamarudin Dayat, dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji, Pak Ugroseno, bahwa pasal 32 dan 35 itu kan sangat tidak tepat. Katanya barangnya analog ya. Kemudian kok dipakai pasalnya yang pasal digital, pasal elektronik. Nah dari situ kan sudah jelas amburadul keterangan dari ahli mereka. Itulah makanya kami hadirkan ahli ITE yang mengahli betul di dalam pembuatan undang-undang ITE, ahli teknologi yang menguasai dari analog, itu profesor tuh, sampai dengan digital. Jadi dia bisa menguji barang yang analog dengan digital. Tapi berarti Anda merasa saksi atau ahli dari penyidik memberatkan atau merugikan Anda? Iya pasti. Pasti ahli yang dipilih kan ahli langganan yang cuman bisanya ahli di depan BAP itu aja, dan orangnya juga itu aja kok gitu. Orangnya juga berkali-kali kita juga lihat kan banyak gagal itu juga gitu. Artinya kan ini Pak Andi Aswan ketawa ini kan dari dulu kan memang kelompoknya Andi Aswan ini kan hanya bisanya bilang ditahan gitu. Rompi orange mana gitu loh. Oke, kita dengerin Bang Andi. Iya. Kecap itu bisa jadi nomor 1 walaupun kecap itu busuk. Ini kalau kecap dari sana tuh busuk banget semuanya ya. Kecap yang sudah basi lah gitu. Ahli-ahlinya kayak gitu. Nah kalau dari Bang Andi gimana? Mereka masih mengajukan ahli-ahli loh. Iyalah ahli beneran. Bukan ahli-ahlian. Oke, dengerin dulu Bang Andi. Silakan. Kemarin ada ahli juga tuh di RB itu. Cerita itu sangat menarik karena oke lah, he's a good salesman untuk itu ya. Tapi kalau kita lihat ahli yang disampaikan ya sampai 20 ahli itu bukan main-main gitu. Artinya memang kuantitas tidak menentukan keahlian. Kapabilitas untuk bisa dipertanggungjawabkan. Satu saja kalau ahli beneran selesai kualitas. Ya kan? Karena masalah ahli beneran dikatakan oleh Bung Roy itu kan versinya Bung Roy, gue punya ahli beneran, silakan saja. Iya, kan? ahli beneran ini. Kalau dari pihak kami ataupun dari Polda Metro Jaya mempunyai ahli yang punya kompetensi untuk itu, abal-abal. Ya, sama saja gitu. Tinggal bagaimana saja nanti, the battle of law-nya itu bisa saling mempertahankan argumentasinya. Begitu Cindy. Oke, kalau dari Prof Jamin gimana? Sebenarnya sejauh mana ahli yang akan dibawa oleh Bung Roy Suryo nanti akan bisa meyakinkan penyidik? Ya, begini, kita harus bedakan laporannya. Kalau di Barisskrim itu Pak Jokowi yang melaporkan, sehingga laporan itu dianggap tidak bisa ditindaklanjuti karena kurang cukup bukti. Nah, kalau kurang cukup bukti atau itu bukan suatu tindak pidana, maka dari pelapor berkewajiban mempertanyakan kenapa tidak cukup bukti. Nah, kalau belum dirasa cukup menyatakan ahli yang dari Kabar Eskrim itu menyatakan sudah cukup, tadi pelapor merasakan tidak cukup, maka dia bisa menghadirkan. Ya, jadi di Barisskrim itu kan laporan dari Pak Suryo ya, Pak Suryo dari TPU, Prof.
Kalau yang di Polda gimana, Prof? Ya. Polda Metro Jaya. Dari TPUA. Kalau di Barreskrim itu TPUA. TPUA, Prof. Ya, TPUA ya. Nah, jadi kan kelihatan itu kan bahwasannya Surya yang mau menghadirkan ahli ini di Barreskrim kan, bukan di Polda kan? Di Polda. Di Polda ini, Prof. Kalau di Polda, makanya dari awal harusnya sudah dihadirkan. Kenapa baru sekarang dihadirkan? Sudah Harusnya kita dari usulkan, awal Prof, kan tapi punya belum hak direspon. itu. Oh, belum direspon. Nah, itu kesalahan Polri itu kalau begitu. Jadi kesamaan arusnya diterima. Jadi KUHAP itu memberikan hak kepada terlapor untuk menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang menurutnya dapat ya meringankan, kalimat sebenarnya bukan meringankan, yang seharusnya dapat menguntungkan orang tersebut dan harus diterima, wajib diterima karena itu hak begitu. Nah, kalau belum pernah harus diperiksa begitu. Jadi apakah nanti keputusan akhirnya tetap sebagai tersangka itu lain pihak ya, tapi tetap harus diterima dan dipertimbangkan. Itu hak, nggak boleh itu dilanggar begitu. Tapi Prof oke. Tapi Bang Andi ini gimana? Kalau mendengarnya katanya ini sebenarnya ahli yang diajukan harusnya udah diperiksa dari jauh-jauh hari. Anda melihat ada hal yang aneh juga nggak di sini? Ini kalau saya percaya Polda Metro Jaya nggak mungkin mereka itu gegabah seperti itu. Pasti mereka mengikuti aturan dari kepolisian sendiri maupun dari KUHAP itu sendiri. Saya tidak percaya bahwa mereka itu tidak diundang untuk itu. Ya, jadi mereka baru ini saja mengajukan. Oh, kalau dia mempunyai nama-nama, Andi Aswan nggak ngerti sih. Itu dari kemarin itu sudah ada. Tapi kan ini kan baru sekarang mereka mengajukan nama itu. Dan saya yakin itu sudah lama diminta oleh Polda Metro Jaya. Mana saksi ahli yang dari pihak Roy Suryo dan juga saksi yang menentukan Prof Jamin tadi. Nah ini kan baru sekarang tadi dimasukkan nama-nama Andi Aswan kan bukan pihak terkait langsung, jadi nggak ngerti. Gitu. Karena mereka itu adalah inilah kualitas ASN. orang yang nggak ngerti. Kalau mereka ASN kan nggak juga ngerti, harus meminta berani ngomong hukum, bahkan berani menerangkan teknis di salah satu TV yang nggak jelas sama sekali. Inilah kualitasnya. Gampang sekali untuk plot twist kayak gitu. Tidak mungkin Polda Metro Jaya itu melakukan hal seperti itu. Kualitas termulia kayak gini nih. Oke, kalau gitu, ya, Prof. Nah, Prof Jamin, tapi ini kan juga ketika sudah dia tersangka, kemudian pertanyaan akhirnya adalah soal penahanan. Ketika konteksnya seperti ini, penahanan jadi hal yang urgent tidak? Prof Jamin, singkat saja. Putus ya? Oke, kalau gitu saya ke Mas Roy. Ya. Mas Roy, artinya tapi dengan langkah-langkah yang sudah ada ajukan sejauh ini, Anda masih pede gelar perkara khusus ke depan akan ada perbedaannya? Oh pasti, harus itu. Karena apa? Ya saya kan orang yang terlibat langsung dan saya mengerti langsung. Tapi kalau orang yang nggak terlibat langsung, kemudian di luar malah ngomong, oh itu sudah diajukan. Nah, dia nggak ngerti, kami mengajukannya sudah lama. Bahkan dia menerangkan surat teknis di salah satu TV. Orang nggak ngerti kok menerangkan teknis. Ya kita ketawain aja, penerangannya juga salah lagi. Oke, yaudah nanti kita lihat juga bergulirnya seperti apa. Kalau gitu Mas Roy Suryo, Bung Andi Azwan, dan Prof Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mas Suryo. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Timnas Indonesia hingga kini masih tanpa pelatih. PSSI bilang sudah ada 5 nama yang sedang diseleksi. Tetap bersama kami. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Timnas Indonesia hingga kini masih tanpa pelatih. PSSI bilang sudah ada 5 nama yang tengah diseleksi. Saya gagal mengamankan tiket Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert resmi mengakhiri kerjasama pada bulan Oktober lalu. 1 bulan berlalu, PSSI mengaku tengah menyeleksi 5 nama sebagai pelatih baru Timnas. Namun siapa saja kandidatnya, PSSI belum mau membukanya ke publik. PSSI saat ini sementara memproses 5 calon pelatih Timnas senior. Berikan kesempatan kepada kami untuk menggodok itu, dan tentu kami masih menjaga untuk tidak kami sampaikan nama-nama tersebut. Beberapa hal menjadi pertimbangan karena belum ada kepastian
dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka semoga secepatnya bisa sesegera diputuskan dan terjadi kesepahaman, kesepakatan dengan tim yang diputuskan, lalu kemudian tentu secara prosedur akan disampaikan ke eksekutif komite dan tentu di sana akan diputuskan secara bersama-sama. Informasi lain, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim terkait kasus korupsi akuisisi PT JN. Vonis ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dihukum penjara 8 tahun 6 bulan dan denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lain bukan kesalahan murni melakukan korupsi, melainkan perbuatan kelalaian berat tanpa kehati-hatian. Para terdakwa juga terbukti tidak menerima keuntungan finansial. Perbuatan para terdakwa bukan kesalahan murni untuk melakukan korupsi, namun kelalaian berat tanpa kehati-hatian dan itikat baik dalam prosedur dan tata kelola aksi korporasi PT ASDP Indonesia Ferry. Para terdakwa berhasil memberikan legasi bagi PT ASDP Indonesia Ferry. Para terdakwa terbukti tidak menerima keuntungan finansial. Bukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Di media sosial beragam dukungan muncul untuk Ira. Narasi yang dimunculkan pengguna medsos adalah kasus Ira disebut mirip seperti Tom Lembong. Mantan Dirut ASDP ini tidak ambil uang sepeser pun tapi dianggap rugikan negara hingga 1,25 triliun rupiah. Usai jeda saudara, pohon tumbang di Jakarta menimpa fasilitas MRT dan sebuah mobil yang tengah melintas. Pohon tumbang kembali terjadi, kali ini menimpa fasilitas MRT dan sebuah mobil yang tengah melintas. Pohon setinggi 20 meter tumbang di Jalan Sisingamangaraja dari arah Blok M menuju Semanggi. Batang pohon menutup seluruh badan jalan dan menimpa fasilitas MRT sehingga mengakibatkan listrik padam di MRT. Satu kaca mobil yang tengah melintas juga retak. Sementara itu sore ini operasional MRT Jakarta yang sempat terkendala pada Kamis pagi sudah kembali normal. Layanan MRT Jakarta sempat mengalami gangguan Rabu pagi setelah pasokan listrik mendadak terputus. Situasi di dalam gerbong MRT saat aliran listrik padam akibat pohon tumbang. Dan saat ini situasi operasi MRT kembali normal. Informasi tadi menutup Kompas petang hari ini. Saya Sini Permadi. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.